Bayangkan, padahal baru saja didukung oleh Kaisang Pangarep dan PSI. Bukannya naik elektabilitas dari Ridwan Kamil dan Suswono, malah turun drastis. Dan bahkan Rano Karno dan Pramono Anung memenangi dari hasil survei di sini, terbukti berada di 52,6%. Ini sungguh lucu sekali ya. Padahal juga baru beberapa minggu yang lalu ya, Kaisang bahkan menginstruksikan seluruh kader-kadernya untuk memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono pada Pilkada Jakarta. Dan bahkan bergurau setidaknya yang semangat memenangkan Ridwan Kamil akan diberi hadiah jet pribadi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut saya pada saat lalu guyonannya sangat tidak lucu sekali ya. Karena apa? Karena diduga fasilitas jet pribadi pada saat lalu membawa Kaisang dan Erina Gudono ke Amerika Serikat itu diduga gratifikasi. Dan bahkan Ketua KPK menyindir pada saat lalu. Tetapi setelah didukung dan bahkan menginstruksikan kadernya untuk menangkan Ridwan Kamil dan Suswono, langsunglah dibalas dengan hasil survei dari PSI. Nah, dari sini Pilkada Jakarta elektabilitas Pramono Rano Karno di angka 52,6%, kalahkan Ridwan Kamil Suswono. Bayangkan, padahal baru saja didukung oleh Kaisang Pangarep dan PSI. Bukannya naik elektabilitas dari Ridwan Kamil dan Suswono, malah turun drastis. Dan bahkan Rano Karno dan Pramono Anung memenangi dari hasil survei di sini, terbukti berada di 52,6%. Ini sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba langsung meroket elektabilitas dari Pak Pramono dan Rano Karno. Nah, kalau kita melihat dari sini ya, panel Surya Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil calon gubernur di Jakarta. Hasilnya untuk pilihan top of mind, tingkat elektabilitas pasangan Pramono Rano Karno mencapai 37%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil dipilih sebanyak 30%, sedangkan pasangan Dharma Pangrekun 4,6%, dan yang tidak atau belum memilih sebanyak 27%. Nah, dari sini adapun hasil dari tabulasi pengumpulan surat suara yang dipilih atau dicoblos menunjukkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dipilih sebanyak 52,6%, kemudian pasangan Ridwan Kamil Suswono dipilih sebanyak 35%, pasangan Dharma Pangrekun dan Kun Wardana dipilih sebanyak 5,4%, dan yang tidak memilih sebanyak 6,6%. Sementara untuk tingkat popularitas pasangan Pramono dan Rano Karno mencapai 79,3% dan tingkat akseptabilitas mencapai 84,3%. Wow, itu juga sungguh menarik sekali ya. Masalah popularitas juga sangat tinggi sekali Pak Pramono dan Rano Karno, dan bahkan elektabilitas saat ini juga sudah menyalip pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ini sungguh mengejutkan sekali dikala beberapa hari yang lalu didukung oleh anak Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang, yang bahkan ya tersandung dugaan kasus gratifikasi dan bahkan juga sangat pedenya. Tetapi setelah didukung, bukannya elektabilitas semakin naik, tetapi malah merosot, dan Pak Pramono Rano Karno malah meroket elektabilitasnya. Artinya apa? Artinya masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas ya, semakin cerdas karena juga melihat rekam jejak dan lain sebagainya. Nah, jadi memang memilih pemimpin itu selain dilihat program-programnya juga dilihat rekam jejaknya. Apalagi kalau kita lihat dari program-program dari Pak Pramono Anung dan Rano Karno, menurut saya sangat keren sekali. Dan bahkan ya diduga sih Ridwan Kamil dan Suswono itu menjiplak setidaknya CCTV di setiap sudut daerah Jakarta, dipasang di setiap RT RW. Menurut saya itu juga program yang cukup keren sekali karena juga akan mengurangi tingkat kriminalitas di DKI Jakarta. Itu juga sangat keren sekali, dan bahkan juga menaikkan yaitu gaji dari RT RW dan lain sebagainya 2 kali lipat. Itu juga sangat keren sekali ya. Dan bahkan dari Ridwan Kamil dan Suswono tidak mau kalah ya, akan menaikkan tunjangan atau apa itu 200 juta rupiah per bulan. Jadi sangat wow sekali. Tetapi bukannya elektabilitasnya semakin naik, tetapi malah semakin merosot. Ini juga menjadi atensi khusus ya bagi para tim pemenangan ya dari Ridwan Kamil dan Suswono. Kenapa
tiba-tiba merosot, semakin harinya bukan semakin naik, malah semakin merosot. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, dari cuitan Gus Dur Khotimah, alhamdulillah menuju menang satu putaran, doa PWNU Jakarta sepertinya akan terkabul. Panel Surya Indonesia tingkat keterpilihan Pramono Rano Karno unggul 52,6% di Pilgub Jakarta. Ya, kalau kita lihat dari grafik di sini ya, yaitu Ridwan Kamil pasangan nomor urut 1 mendapatkan di angka 35,4% dan Dharma Hankun mendapatkan 5,4% dan Pramono Rano Karno pendatang baru ini ya, bahkan sebelum pendaftaran di KPU itu tidak ada nama Pak Pramono Anung dan Rano Karno di setiap lembaga survei. Dan ketika diputuskan untuk maju di Pilgub Jakarta oleh PDIP dan akhirnya juga merangkak naik dan bahkan memulai elektabilitas ini dari nol ketika didaftarkan di KPU. Menurut saya sangat keren sekali lah, yaitu Pak Pramono Rano ini berhasil setidaknya menggait suara-suara di DKI Jakarta dan bisa meyakinkan program-program dari Pak Pramono dan Rano Karno ini adalah program yang sangat realistis dan bisa dieksekusi pada saat menjadi Gubernur Jakarta tentunya. Dan dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Lapendos, hati-hati survei bisa kalah dengan bansos dan kumpul-kumpul perangkat daerah. Ya, bisa saja terjadi. Terus semangat untuk pemimpin yang baik. Baru awal tetap semangat, mantap, geber terus, progres dan treat elektoral di Pulau Jawa, gajonya banteng, berkolerasi positif, semoga ini menambah energi teamwork. Nunggu LSI atau Indobarometer atau Litbang Kompas rilis hasil surveinya. Ya, Mas Pram pasti jadi Gubernur DKI. Yang paham ilmu statistik bukan cuman Kang survei doang. Angka 52,6% sungguh ngaco. Kalau variabel Sabeni Evot, angka yang sebenarnya adalah 86,2%. Ya, seperti itulah. Asik. Ya, tapi memang itu hasil survei ya. Semuanya juga bisa terjadi. Besok ketika mendekati pencoblosan, semuanya juga bisa dijungkir balikan ya, seperti pada Pilpres yang lalu. Padahal kalau kita lihat dari hasil survei pada waktu lalu, hasil dari elektabilitas Ganjar dan Pak Prabowo itu saling kejar-kejaran. Tiba-tiba di penghujung pencoblosan, tiba-tiba Ganjar hanya memperoleh ya 16%. Itu sungguh mengejutkan sekali. Tetapi di sini juga kita tidak perlu bangga ya, dan kita perlu waspada. Apakah besok tiba-tiba ada kejutan bansos dan lain sebagainya, itu juga harus diwaspadai. Dari sini, yaitu hasil survei mengungkap bahwa kalahnya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono oleh pasangan Pramono Anung punya korelasi dengan penilaian 82,1% warga Jakarta yang menyatakan bahwa kinerja Ridwan Kamil dinilai di Jawa Barat kurang memuaskan serta dianggap gagal menciptakan kemajuan ekonomi Jawa Barat, kata Zaini. Hal tersebut, lanjut Zaini, punya korelasi dengan hasil survei terhadap mantan relawan Ridwan Kamil saat maju sebagai cagup Jawa Barat di bawah 71,4%. Relawan Rindu Jabar Juara menyatakan kinerja Ridwan Kamil tidak memuaskan masyarakat Jawa Barat. Wah, jadi memang harus dilihat dari rekam jejaknya ya. Apalagi pada saat lalu juga ada berita yang beredar, bahkan Ridwan Kamil itu meninggalkan jejak hutang yang cukup fantastis. Dalam berita tersebut menyebut 4 triliun. Wow, triliun loh. 4 triliun, tetapi banyak pembangunan-pembangunan yang belum diselesaikan. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah, menilainya seperti apa. Tetapi yang jelas pada pilkada besok kita harus melihat benar-benar calon pemimpin daerah, dilihat dari program-program, kebijakan-kebijakan dekat dengan rakyat atau tidak. Dan yang paling penting juga harus melihat track recordnya, melihat rekam jejaknya dan lain sebagainya. Ya, saya berharap pada pilkada Jakarta atau pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.